bisa. Ini saya lagi berada di sebuah restoran di bilangan Tanjung Duren dan saya lagi keenakan nih makan. Sebenarnya nggak pengen berhenti, tapi saya sebenarnya lagi nungguin salah satu foundernya untuk datang ke sini dan ngobrol-ngobrol sama saya. Dan senang sekali saya Stefan Tambunan bisa ketemu lagi di dalam acara Local Stock ini ya. Dan ini merupakan salah satu industri favorit saya, yaitu F&B, Food and Beverage, bisnis kuliner. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dan kita akan cari tahu gimana sih awal mulanya bisnis ini yang lagi hits banget dan sekarang makin hits. Apalagi kalau bukan Eat lah. Nah, jadi jangan kemana-mana pemirsa ya. Tetap di sini di Local Stock dan saksikan tayangan berikut ini. Fenomena perkembangan bisnis kuliner di Indonesia saat ini bisa dikatakan bagaikan jamur di musim hujan. Meskipun tidak sedikit pula usaha yang hanya berjalan beberapa waktu saja, kemudian harus tumbang di tengah jalan. Namun, bisnis kuliner di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dan juga gaya hidup masyarakat yang semakin tinggi, di mana sektor kuliner di Indonesia tumbuh rata-rata 7 hingga 14% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan sektor minuman, terutama minuman kemasan, memiliki pertumbuhan paling tinggi, yakni 14% per tahun, dan angka tersebut cenderung naik setiap tahunnya. Selain itu, pola hidup masyarakat yang bekerja hingga malam hari membuat pekerja lebih sering memesan makanan ketimbang makan di rumah. Ditambah lagi, perilaku tersebut didukung oleh perkembangan teknologi dan internet. Hingga akhirnya, pola hidup masyarakat tersebut diklaim membuat bisnis kuliner kian menjanjikan. Hal inilah yang akhirnya dijadikan kesempatan oleh ketiga anak muda yang cukup cerdik membaca peluang usaha dalam menjalankan bisnis kulinernya hingga mampu melebarkan sayap usahanya di beberapa wilayah di Indonesia. Pendiri brand produk kuliner ini cukup pandai membaca peluang dengan inovasi dan kreativitasnya. Lantas, seperti apa perjalanan bisnis Eatlah di arena kuliner Nusantara? Siang Mas, gimana makanannya? Aduh, gue jadi malu nih. Enak. Halo Mas Michael, apa kabar? Michael. Ini saya singkirin dulu ya. Nah, silakan duduk Mas. Halo. Duh, gue jadi gak enak nih makan. Gimana? Nah, Michael, saya tuh seneng banget akhirnya bisa ketemu dengan Anda karena saya udah lama sejak mulai acara ini dan ini kita udah sampai pada episode ke-6 tuh nyari kontaknya Michael dan mau manggil jadi narasumber, akhirnya bisa ketemu dan kebetulan sekali Michael langsung available, langsung bisa gitu dalam waktu singkat. Jadi thank you banget. Sama-sama Mas. Dan sekarang saya memang saya sangat amat menyukai dunia industri F&B ini dan saya memang udah salah satu pelanggan dari Eatlah. Nah, jadi pemirsa, ini yang barusan saya makan ini adalah menu favorit dari Eatlah, yaitu nasi ayam telur asin, ya kan? Salted egg. Dan ini kalau saya lihat ini ada 2 rasa. Saya belum pernah beli yang 2 rasa gini. Kalau ini jadi namanya di menu yang apa? Yang ini Eatlah Duo namanya. Jadi bisa pencampuran any menu yang kita punya. Jadi mau salted egg sama sambal atau salted egg sama brown butter atau anything that you like atau dua-duanya yang mau sama juga bisa. Boleh nggak sih Michael cerita sedikit awal mulanya bisnis ini berdiri gimana? Jadi kita sekitar 2016 akhir kayak 2017 awal, aku dan partner aku, kita bertiga, ada aku, Michael, dan Rizky, the chef, and then Karina, the marketing. Jadi kita bertiga, kita mulai. Ya? Nah saat itu kita cuma memulai di Peak, dan itu kita mulai dari kita benar-benar bisnis kecil-kecilan, kita coba di food court. Kita waktu itu nyewa sekitar 5 juta mungkin per bulan.
Terus habis itu bahkan kompornya juga kita ambil dari rumah, masih pakai kompor rumah karena kan modalnya tetap pakai, kita coba untuk usaha yang kecil-kecilan dulu gitu. Jadi waktu itu mungkin belum ada packaging seperti ini ya? Udah, kebetulan untuk udah. packaging udah. Kita udah mulai dengan packaging yang sesuai dari awal. Iya. Dan kalau dibilang kan awal mulanya 2016 akhir. Berarti mungkin sampai sekarang di 2020 hanya kurang lebih baru 4 tahun kurang malah ya. Betul. Dan masih terbilang usia bisnisnya masih muda gitu, tapi udah bisa punya 20 cabang ya kan? Dan di seluruh Indonesia. Oh, udah 30 malah Udah 30 sekarang. ya sekarang. Nah, dan bukan cuma di Jakarta doang. Ya. Saya waktu itu udah pernah ke Bali, saya juga lihat di Seminyak. Betul. Itu di Seminyak itu gerainya adalah penggantinya toko favorit saya yang di ujung jalan itu. Iya. Jadi saya langsung bener-bener kelihatan eye catching, oh ini Itlah udah ada di Bali gitu kan. Nah, saya tuh penasaran gitu. How can you grow so fast gitu? Dan maksud saya with the menu yang emang udah favorit ya sebenarnya ya. Sebelum kamu buka juga orang-orang udah mulai bikin menu salted egg gitu kan. Betul. Nah, how you can grow so fast? Kalau pendapat saya mungkin pertama-tama udah pasti karena rasa kita konsisten mungkin ya kalau menurut saya, karena dari awal kita buka sampai sekarang kita nggak pernah merubah menu, kita selalu konsisten, kita percaya bahwa produk kita baik, yang penting adalah produk yang jujur menurut kita. Kedua, menurut saya kita menggunakan desain yang baik, karena saya sendiri graphic designer, makanya basic saya mau di Itlah atau bisnis lainnya saya memulai dari semua tuh dimulai dari branding. Jadi menurut saya branding itu sangat penting. Jadi if you wanna grow your business lebih cepat, mungkin bukan kata-katanya bukan lebih cepat kali ya. Mungkin kita ngomongnya grow pelan-pelan gitu, walaupun pelan-pelan tapi pasti. Cara satu-satunya menurut saya ada konsistensi gitu. Gimana yang namanya bisnis kadang ada ups, ada low, kadang naik, kadang turun. Cuman yang dibutuhkan adalah kesabaran pertama, kedua kita harus melihat kapan tipping point dari bisnis kita. Terus ketiga, konsistensi. Makanya dari semua bisnis saya yang paling penting selalu saya utamakan adalah branding gitu. Oke. Dan saya ngelihat dari konsistensi itu ya, dan saya juga baca di banyak artikel nih pemirsa, kalau konsistensi rasa itu penting sekali buat Itlah. Betul. Dan you guys spend so much time sebelum benar-benar buka gerai pertama untuk finding out the right flavor buat lidah orang Indonesia. Kalau nggak salah itu berapa lama ya? Hampir itu 6 bulan. 6 bulan. Nah itu prosesnya gimana sih, Mike? Jadi maksudnya mungkin kan kita nggak bisa buka resepinya ya, of course, betul. gitu kan? Karena kan it's your jualan gitu kan. Nah, cuman maksudnya bisa ceritain nggak? What did you do untuk mendapatkan rasa yang tepat dengan lidah orang Indonesia dan what kind of research and experiment yang waktu itu kalian lakukan? Oke, mungkin aku cerita sedikit. Jadi partner aku sendiri, Rizky dan Karina, mereka tuh kuliah di Singapura dan culinary ya? Ya, enggak, mereka kuliah bukan culinary. Oke. Kebetulan mereka juga teman saya. Terus habis itu, tapi hobi makan dong pasti. Kita semua hobi makan. Sama saya juga pemirsa. Di situ di Singapura mereka sering banget makan salted egg chicken rice ini. Makanya pas saya diajak ke Singapura, kita cobain, wow enak banget. Nah dari situ kita coba kulik mereka sih tepatnya. Kalau saya cuma desainnya doang. Jadi kita coba kulik untuk selama 6 bulan. Itu percobaan sekitar 68 kali. Trial and error. Jadi jangan ditanya betapa enaknya, orang tua saya nyobain, keluarga saya nyobain tuh udah sampai enak banget kali. Jadi kita, seingat saya, resepinya itu yang paling kita temukan paling tepat adalah yang pas ke 68 gitu. Makanya kita baru nyadar, oh this is the right recipe untuk lidah orang Indonesia, betul. Dan kalau pertanyaannya apakah resepi kita sama kayak Singapura gitu, enggak. Kita adjust lah. At the end of the day, orang Indonesia suka something yang lebih pedas, lebih asin, lebih gurih gitu. Makanya kita adjust di sana. Michael, seru banget. Nanti kita lanjut lagi, dan pemirsa kalau tadi udah denger nih pasti penasaran pengen tahu lebih lanjut kira-kira gimana sih resep untuk bisa suksesnya dan bisa sukses di masa lagi pandemi seperti ini. Nah, kita jangan kemana-mana, kita simak perbincangan kita di Local Stock bersama saya Kata Tamunan dan Michael Kristianto, founder dari Itlah, setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana ya. Membangun sebuah bisnis tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Berbagai halang rintang dalam membangun sebuah perusahaan tentunya menjadi halangan yang bisa saja menjatuhkan atau justru menjadi tantangan dan penyemangat dalam menjalankan bisnis tersebut.
Lantas, bagaimana suka duka dalam mempertahankan bisnis ini? Local Stock akan mengupas lebih dalam lagi kisahnya usai jeda berikut ini.